Siapa yang memiliki kesempatan paling besar untuk langsung masuk surga? Dalam hal komunikasi dengan jiwa-jiwa di purgatori, ada seorang yang sangat terkenal, seorang ibu sederhana dari desa. Biasanya dia dikenal Maria Sima. Dia adalah seorang wanita dari desa dari Austria yang mempersembahkan hidupnya demi membantu membebaskan jiwa-jiwa dari api penyucian. Dia menerima panggilan itu seperti misi dan tugas khusus dari Tuhan. Dan saat menjelang ajalnya, sebelum dia meninggal, wanita itu diserang dengan dahsyat oleh iblis-iblis, berdatangan ke tempat dia sedang berada. Tampaknya seluruh neraka bersatu melawan dia, mengelilinginya dengan bala pasukan neraka, saking bencinya pada wanita itu, karena dia telah membantu begitu banyak jiwa dari purgatori. Wanita ini memberontak sekuat tenaga untuk beberapa waktu lamanya, ketika tiba-tiba ada banyak jiwa-jiwa yang masuk ke dalam kamarnya, jiwa-jiwa yang tak dikenal, yang bercahaya menyilaukan namun indah, dan membuat para iblis itu melarikan diri. Dengan tarikan nafas terakhirnya, si Maria Sima ini bertanya sambil penuh dengan sukacita dan menangis, "Siapakah kalian? Kalian baik banget kepadaku. Kalian sudah membantu aku dan menolong aku dari makhluk-makhluk yang seram itu." Dan para pengunjung ini menjawab, "Kami adalah jiwa-jiwa yang atas pertolonganmu telah dibimbing ke dalam kebahagiaan surgawi. Kami datang dengan penuh rasa terima kasih untuk membantumu menyeberangi batas kekekalan dan membawamu masuk ke dalam sukacita kota kudus." Dengan kata lain, surga. Mendengar jawaban itu, senyum tampak menghiasi wajah Maria Sima ini, dan matanya tertutup dalam damai, dan jiwanya yang murni bagaikan merpati dipersembahkan kepada raja segala raja dengan banyak pelindung dan pembela. Dan Maria Sima itu visioner dari Sontang, Austria, meninggal dunia pada Maret tahun 2004. Makanya sebagai tindakan amal, cinta kasih dan belas kasihan yang mengagumkan, kita senantiasa berdoa untuk sanak saudara serta sahabat atau siapapun yang tidak kita kenal, semua jiwa-jiwa di purgatori, agar mereka mendapat rahmat yang seperti itu yang Maria Sima terima dari Tuhan. Nah, banyak cerita-cerita itu dan sharing pengalaman dari Maria Sima itu, yang sejak umur 25 tahun sudah
mempunyai pengalaman-pengalaman itu berjumpa dengan jiwa-jiwa di purgatori. Itu adalah yang namanya di dalam teologi kita wahyu pribadi, bukan wahyu ilahi. Dan katekismus Gereja Katolik ada suatu pernyataan tentang wahyu pribadi itu. Di Katekismus Gereja Katolik nomor 67 yang berbunyi seperti ini. Dalam peredaran waktu terdapatlah apa yang dinamakan wahyu pribadi, yang beberapa di antaranya diakui oleh pimpinan gereja. Namun, wahyu pribadi itu tidak termasuk dalam perbendaharaan iman. Bukanlah tugas mereka untuk menyempurnakan wahyu Kristus yang definitif. Itu sudah lengkap dan sempurna, atau untuk melengkapinya, melainkan untuk membantu supaya orang dapat menghayatinya lebih dalam lagi dalam rentang waktu tertentu. Di bawah bimbingan magisterium gereja, maka dalam kesadaran iman, umat beriman tahu membedakan dan melihat dalam wahyu-wahyu ini apa yang merupakan amanat yang otentik, yang benar dari Kristus atau para kudus kepada gereja. Iman Kristiani tidak dapat menerima wahyu-wahyu yang mau melebihi atau membetulkan wahyu yang sudah dituntaskan dalam Kristus. Jadi di dalam renungan-renungan kita ini kadang ada pernyataan tentang pengalaman-pengalaman orang-orang kudus itu, termasuk pengalaman Ibu Maria Sima ini. Itu semua dalam kategori wahyu pribadi, dan ini prinsip kita dari Katekismus Gereja Katolik, bagaimana menyikapinya. Nah, mengenai pengalaman Maria Sima ini, ada satu cerita ini yang menarik. Jadi Ibu Maria ini suka menerima kunjungan dari jiwa-jiwa dari purgatori. Memohon dia untuk didoakan dan sekaligus menceritakan kepadanya ada apa di purgatori itu. Tentu saja mungkin dengan tujuan supaya semakin banyak orang yang mau mendoakan mereka. Banyak orang yang mendengar tentang karunia Maria Sima ini, bahwa dia bisa berkomunikasi dengan jiwa-jiwa di purgatori, dan mereka itu mengirim surat. Banyak orang termasuk dari luar negeri, dari luar Austria itu, bertanya-tanya tentang keluarga mereka atau orang-orang yang mereka kenal yang sudah meninggal dunia. Bagaimana nasib mereka? Suatu hari ada seorang yang mengirim surat bertanya tentang apa yang terjadi kepada seorang pria dan seorang wanita di desanya itu, di tempat orang yang menulis surat itu. Pada kesempatan berikutnya, jiwa-jiwa datang berkunjung kepada Maria Sima ini. Dia bertanya kepada jiwa-jiwa ini tentang dua orang itu yang dipertanyakan oleh orang yang mengirim surat. Kemudian dia dapat informasi dari jiwa-jiwa itu dan dia membalas surat itu dari si penanya. Dan dia tulis di sana, si wanita itu sempat mampir di purgatori, tetapi sekarang sudah di surga.
yang pria itu masih di purgatori dan akan tetap tinggal di sana untuk waktu yang cukup lama. Nah, si penurat itu dia kirim surat lagi dan dia mengatakan, "Nah, sekarang aku tahu kamu ini palsu. Kamu tidak benar. Tahukah Anda bahwa wanita itu di desa kami itu adalah seorang pelacur terkenal dan dia meninggal dengan cara bunuh diri. Dia menjatuhkan diri di rel kereta api itu dan dia ditabrak kereta api. Sedangkan pria itu adalah seorang imam dan kami semua kenal imam itu, imam yang kudus dan suci. Kau ini nabi palsu." Ya, dia menuduh Maria Sima begitu. Kaget si Ibu Maria Sima ini bertanya lagi kepada jiwa-jiwa di purgatori pada saat mereka berkunjung lagi. Bagaimana seorang pelacur yang dikenal di seluruh desa itu bisa hampir langsung ke surga, kemudian seorang imam yang kudus itu masih di purgatori? Dia tanya begitu. Dan jiwa-jiwa menceritakan seluruh cerita tentang dua orang ini kepada Maria Sima. Mereka bilang, ya, laki-laki itu adalah seorang imam yang kudus. Oleh karena itu, karena kekudusannya, dia ada di purgatori dan bukan di neraka. Dia sebenarnya cukup keras dan ketat dengan orang-orang yang datang pengakuan dosa dengan memberi penitensi yang benar-benar berat. Dan kepada wanita yang pelacur itu, karena dikenal sebagai pelacur begitu, dia menolak untuk mengizinkan dan memberi pemakaman Katolik. Sedangkan si wanita itu, yang pelacur itu, yang jatuh di rel kereta api itu dan akhirnya meninggal di sana karena mau bunuh diri memang di sana. Pada saat itu, di detik-detik terakhir, dia sudah mau jatuh ke rel kereta api itu. Dia melihat ke atas dan dia melihat kereta api sudah melaju begitu. Di saat itu dia menyadari kesalahannya, tetapi juga dia menyadari sudah terlambat, dia tidak bisa menyelamatkan diri. Dan pikiran terakhir yang melintas di dalam kesadarannya itu adalah, ya Tuhanku, setidaknya dengan ini aku tidak akan berbuat dosa lagi terhadap-Mu. Dengan kata lain, dia menyadari, dia menyesali perbuatannya ini, tetapi sekaligus dia menyesali hidupnya yang berdosa itu. Dia sungguh-sungguh bertobat dan dia dapat semacam penghiburan dengan pikiran bahwa dengan kematian ini dia tidak akan berbuat dosa lagi. Artinya dia mau bertobat, dan pertobatan itu yang sederhana tetapi tulus, ternyata itu menjadi keselamatannya dan menjadi sesuatu yang cukup untuk silih bagi dosa-dosanya. Oleh karena itu, kata jiwa-jiwa itu dari purgatori kepada Maria, oleh karena itu dia tetap mampir di purgatori sebentar dan sekarang dia sudah di surga. Luar biasa ya. Ini menunjukkan bahwa selalu yang paling penting, momen yang paling penting di dalam hidup kita adalah yang saat-saat terakhir itu. Bagaimanapun hidup kita
itu menentukan pilihan kita yang terakhir. Seperti kita sudah merenungkan, memang pikiran atau pilihan terakhir itu bukan sesuatu yang tiba-tiba. Orang yang sungguh-sungguh jahat dengan penuh kesadaran, dia jahat sama orang lain, dia sungguh-sungguh jauh dari Tuhan, bahkan tidak percaya akan Tuhan, tidak mungkin detik-detik terakhir tiba-tiba menjadi orang baik, berpikiran tentang Tuhan dan sebagainya. Tetapi tetap yang momen terakhir itu sangat penting. Maka kita selalu berdoa di dalam doa Salam Maria, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Karena momen terakhir itu menentukan. Saya ingat suatu cerita tentang seorang yang meninggal karena penyakit Alzheimer. Semua orang tahu tentang penyakit Alzheimer itu. Bagaimana penyakit itu membuat orang jadi pelupa. Tapi itu bukan sekedar melupakan tanggal-tanggal hari ulang tahun atau di mana kita taruh kunci dan sebagainya. Bagi keluarga seorang yang menderita penyakit Alzheimer itu, ia menjadi beban yang cukup menyiksa. Ada satu keluarga yang mengalami beban itu, beban dalam tanda kutip, sambil menyaksikan ayah tercinta sedikit demi sedikit kehilangan akal dan ingatannya. Pada awalnya dia lupa tentang hal-hal yang biasa, seperti cara membuka keran di kamar mandi, atau cara menghidupkan televisi. Kemudian dia mulai tidak mengenal lagi teman-teman lama dan bahkan rekan-rekan kerja. Setelah beberapa lama lagi dia juga melupakan siapa anak-anaknya, dan akhirnya istrinya sendiri pun sudah tak dikenal lagi. Sedih ya? Pada saat-saat yang terakhir sebelum dia meninggal, keluarganya berkumpul di sekitar tempat tidurnya. Dia tidak mengenal lagi siapapun dari mereka. Nah, istrinya meletakkan sebuah salib kecil di tangannya. Pertama-tama dia sepertinya bingung. Kemudian dia memandang salib itu di tangannya dan berkata, Yesus. Orang itu telah melupakan segalanya karena Alzheimer itu. Tetapi dia ingat suatu hal yang paling penting, suatu peristiwa yang menyakup semua hal yang lain. Ternyata setiap tahun dari masa kecilnya dia telah mengikuti dengan tekun perayaan Pekan Suci. Dia bertumbuh dan berkembang, makin yakin bahwa peristiwa itulah yang paling penting di dalam sejarah manusia. Sungguh tak terlupakan. Dan itulah peristiwa yang paling penting di dalam hidupnya. Bahkan di dalam hidupku dan hidupmu, saudara. Pada saat itulah Yesus mengambil dosa-dosa kita. Dia wafat di salib. Dan si Bapa ini, kata-kata terakhirnya adalah Yesus. Betapa indah kematian seperti itu ya. Nah, jiwa-jiwa di purgatori itu adalah manusia biasa seperti saya dan kamu. Dan seperti kita, mereka juga harus berjuang dalam menguasai kelemahan-kelemahannya, kecenderungan-kecenderungan jahat, melawan godaan-godaan yang menarik tapi menjauhkan kita dari Tuhan. Mereka memilih Tuhan sungguh-sungguh, tapi pilihan itu terus-menerus harus diperbarui setiap saat.
Dan akhirnya yang paling penting adalah pilihan mereka pada akhir kehidupan. Mereka tidak sempurna karena kelemahan itu dan dosa-dosa yang pernah lakukan, walaupun mereka sudah menyesali dan sudah bertobat, tetapi mereka belum sempurna. Maka mereka masih di purgatori. Mereka yang kita sedang doakan khususnya sepanjang bulan November ini. Pilihan kita nanti pada saat meninggalkan dunia ini sangat tergantung pada pilihan kita sehari-hari selama hidup kita di dunia ini. Semoga kita selalu memilih Yesus. Dan jika saat-saat karena kelemahan kita pernah menjauhkan diri dari Tuhan, semoga kita tetap dengan rendah hati mau kembali kepadanya. Yesus, Yesus. Amin.